Halo sahabat Reva, selamat datang kembali di Lensa Kreatif, podcast yang membahas dunia videografi, sinematografi, dan visual storytelling. Saya Aira Fandi akan menemani kalian dalam episode ini. Pernah gak sih kalian nonton film atau video yang terasa begitu emosional, penuh makna, dan begitu dinamis? Ternyata itu bukan cuma soal cerita, tapi juga bagaimana gambar diambil. Hari ini kita akan membahas teknik pengambilan gambar, mulai dari shoot type, camera angle, hingga camera movement. Oke, kita eksplorasi bagaimana teknik-teknik ini bisa menghidupi video kalian. Yang pertama adalah shoot type. Shoot type ini adalah menentukan jarak dan makna dalam frame. Shoot type atau jenis pengambilan gambar menentukan seberapa dekat atau seberapa jauh kamera dari subjek yang akan kita ambil. Setiap pilihan framing punya efek psikologis tersendiri buat penonton. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah extreme wide shoot atau extreme long shoot, atau juga yang bilang establishing shoot. Shoot ini biasanya digunakan untuk menunjukkan lokasi atau skala suatu tempat. Ini memberi konteks kepada penonton sebelum masuk ke adegan yang lebih dekat. Makna shoot ini memberikan rasa luas, memberikan rasa kebebasan, atau bahkan kesepian. Yang kedua adalah wide shoot atau long shoot. Dalam shoot ini, subjek terlihat seluruh tubuhnya, dan ini sering digunakan untuk menunjukkan aksi dalam konteks lingkungan. Shoot ini mempunyai makna menunjukkan interaksi antara subjek dan lingkungannya. Shoot yang ketiga adalah full shoot. Full shoot menampilkan seluruh tubuh subjek dari kepala hingga kaki, dan shoot ini sering digunakan dalam adegan aksi atau teatrikal. Adapun maknanya adalah untuk menunjukkan keseluruhan gerakan dan ekspresi tubuh. Shoot yang selanjutnya adalah knee shoot atau medium long shoot. Knee shoot, subjek ini menampilkan subjek dari lutut ke atas. Sering digunakan untuk menampilkan ekspresi wajah dengan tetap mempertahankan sebagian besar tubuhnya dalam frame. Makna shoot ini adalah menyeimbangkan antara ekspresi dan gerakan tubuh untuk adegan yang lebih dramatis. Shoot yang selanjutnya adalah medium shoot. Biasanya ini dari mulai pinggang ke atas. Ini adalah shoot yang paling umum digunakan untuk percakapan, wawancara, ataupun dialog. Makna dari medium shoot ini adalah menyeimbangkan antara detail ekspresi dan aksi. Medium close up. Medium close up ini mengambil subjek dari dada ke atas, dan ini sering digunakan untuk menangkap ekspresi tanpa kehilangan terlalu banyak konteks. Makna dari shoot ini memfokuskan perhatian pada emosi wajah sambil tetap menunjukkan sedikit gestur tubuh. Close up. Close up ini menyorot wajah atau detail penting dari objek. Ini digunakan untuk menangkap emosi atau detail krusial dalam adegan. Maknanya adalah untuk membangun koneksi emosional dengan penonton. Shoot berikutnya adalah big close up. Big close up ini memperbesar bagian wajah tertentu seperti mata atau mulut atau wajah untuk menampilkan ekspresi yang sangat detail. Maknanya adalah meningkatkan intensitas emosi dan sering digunakan dalam adegan dramatis atau penuh ketegangan. Dan shoot yang terakhir adalah extreme close up. Mengambil detail kecil seperti mata, bibir, atau tangan yang bergetar. Maknanya menekankan ketegangan atau detail emosional yang mendalam. Oke, itu tadi jenis-jenis shoot type. Pilihlah shoot type yang sesuai dengan pesan yang ingin kamu sampaikan. Jangan asal zoom atau wide tanpa tujuan. Selanjutnya adalah kamera angle atau sudut pandang yang bisa mengubah cerita.
Sudut pengambilan gambar sangat berpengaruh sekali pada bagaimana penonton memahami karakter atau situasi dalam video. Adapun sudut pengambilan gambar atau camera angle ini terdiri dari yang pertama adalah eye level atau sudut normal, di mana kamera sejajar dengan mata subjek dan menciptakan kesan netral dan seimbang. Adapun maknanya adalah membuat penonton merasa setara dengan karakter, seolah-olah mereka bagian dari adegan. Angle berikutnya adalah high angle, di mana kamera ditempatkan lebih tinggi dari subjek dan membuatnya terlihat lebih kecil atau lemah. Maknanya adalah untuk menunjukkan ketidakberdayaan, kelemahan, atau kerendahan hati, atau juga bisa menggambarkan keterpurukan, kesedihan, atau kekalahan. Angle selanjutnya adalah low angle, di mana kamera ditempatkan lebih rendah dari subjek, membuatnya terlihat lebih besar dan dominan. Adapun makna yang bisa diambil dari angle ini adalah menunjukkan kekuatan, otoritas, atau superioritas. Juga bisa menggambarkan kebesaran, keangkuhan, atau kekuasaan. Angle berikutnya adalah bird's eye view, di mana kamera ditempatkan sangat tinggi menghadap langsung ke bawah seolah-olah melihat dari perspektif burung. Maknanya adalah menunjukkan ketidakberdayaan subjek dalam dunia yang besar, atau juga digunakan untuk memberikan sudut pandang luas dan penuh detail. Sering dipakai dalam adegan strategis atau peta lokasi. Angle berikutnya adalah frog eyes, di mana frog eye ini kamera ditempatkan sangat rendah, hampir sejajar dengan tanah, melihat ke atas subjek. Makna dari angle ini adalah menampilkan subjek sebagai sesuatu yang megah atau bahkan menakutkan. Juga bisa meningkatkan kesan dramatis seperti dalam adegan superhero ataupun adegan aksi. Yang selanjutnya adalah over shoulder shot. Over the shoulder shot mengambil gambar dari belakang bahu subjek untuk memberikan perspektif dari sudut pandangnya. Maknanya adalah meningkatkan keterlibatan penonton dengan memberikan sudut pandang karakter. Yang ketiga adalah kamera movement atau pergerakan kamera untuk meningkatkan dinamika visual. Yang pertama adalah static shot atau kamera diam. Static shot ini adalah kamera tetap diam tanpa pergerakan, digunakan untuk adegan yang tenang dan stabil. Kamera movement yang kedua adalah panning atau gerakan horizontal, di mana panning ini adalah kamera bergerak ke kiri atau ke kanan di atas porosnya atau tetap pada porosnya. Sering digunakan untuk mengikuti aksi atau memperlihatkan lingkungannya. Kamera movement yang ketiga adalah tilting atau gerakan vertikal, di mana kamera bergerak ke atas atau ke bawah tetap di dalam porosnya dan sering digunakan untuk memperkenalkan karakter atau lokasi. Kamera movement yang selanjutnya adalah pedestal. Pedestal ini adalah kamera bergerak dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Kameranya yang bergerak. Kalau tadi tilting tetap di dalam porosnya, kalau pedestal kameranya bergerak naik ke atas, atau dalam bahasa sederhananya kalau tilting adalah mendongak dan menunduk, sementara kalau pedestal adalah naik dan turun. Crabbing atau ada yang menyebutnya tracking. Crabbing adalah gerakan samping kiri ke samping kanan. Perbedaannya dengan panning, kalau panning tetap pada porosnya, sementara crabbing kameranya bergerak ke samping kiri ataupun ke samping kanan mengikuti subjek tanpa mengubah angle. Kemudian selanjutnya adalah tracking atau dolly in, dolly out, tracking in, tracking out, di mana kamera bergerak maju atau mundur mengikuti subjek. Pergerakan kamera selanjutnya adalah follow shot atau mengikuti subjek. Kamera bergerak mengikuti subjek dari belakang atau samping, dan ini sering digunakan dalam film aksi ataupun dokumenter.
Sahabat Reva, teknik pengambilan gambar dalam videografi dan sinematografi ini bisa menentukan seberapa dekat atau jauh kita dari subjek, seberapa besar kita bisa mengubah cara kita memandang karakter dan situasi, dan seberapa besar kita bisa menambahkan dinamika untuk memperkuat storytelling. Jadi videografi bukan hanya soal teknis, tapi bagaimana kita menyampaikan cerita dan emosi lewat visual. Jangan takut bereksperimen, coba berbagai teknik, temukan gaya untuk kalian sendiri dan teruslah berkarya. Sahabat Reva, itu tadi pembahasan tentang teknik pengambilan gambar, shoot type, camera angle, dan camera movement. Jangan lupa follow podcast ini, share ke teman-teman kalian, dan kalau ada pertanyaan atau request, bisa DM di Instagram. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan teruslah berkarya dengan lensa kalian. Salam lensa kreatif.